karet ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillahi thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Ya, siapa Ustadznya sehat juga ya? Ustadznya kapan nikah nih Ustadznya? Jangan. Itu bukan yang sangat sulit, Ustaz. Momen-momen masih Syawal kan? Udah baru Natal ya. Baik anak-anak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan, ya. Kemudian taufiknya juga, hidayahnya juga. Kalau kita lihat di rumah sakit, berapa banyak orang yang pengen banget ya, mereka tuh ya minimal bisa ngumpul sama keluarganya, ya kan, minimal mereka bisa jalan-jalan atau mereka bisa menikmati hari-hari sorenya ya, sambil ngobrol ataupun, tapi takdir berkata lain mereka sakit ya. Kita di sini alhamdulillah bisa berkumpul dengan kondisi yang prima insyaallah, yang sehat ya. Semua sehat kan, nggak ada yang batuk, nggak ada yang apa kan, alhamdulillah ya. Maka dari itu sebagai seorang muslim yang baik, kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Kalau seandainya orang sakit nih, dia dikasih makan apapun yang paling enak, pasti dia nggak bakal ngerasa nikmat, ya kan? Ada orang yang misalnya dia hipertensi, darah tinggi, dia nggak boleh makan yang asin-asin, nanti darah tingginya naik ya. Ataupun dia nggak boleh makan yang kayak misalnya daging kambing atau semacamnya gitu, yang bikin dia nanti bisa darah tinggi ataupun naik darahnya, dan itu bisa menyebabkan keburukan. Kita juga bisa lihat banyak orang yang nggak boleh makan yang manis-manis di saat kita, apa baik kita makanin kan. Mungkin kalian bisa makan apanya yang disuguhkan sama keluarga kalian ataupun keluarga kita semua gitu, berupa itu baik makanan manis, asin gitu kan. Kita bersyukur banget kita bisa menikmati semua yang ada, dan ini adalah nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Kemudian juga nikmat taufik. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa ngumpul di sini ya. Bisa jadi ya naudzubillah min dzalik, misalnya saya bapak ya jatuh dari motor atau gimana gitu kan, ataupun misalnya hujan deras itu, tiba-tiba lupa bawa jas hujan ya, tahan sampai maghrib lewat gitu kan. Itu semua bisa aja Allah kehendaki gitu. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa ngumpul di sini. Allah punya jutaan cara buat menjadikan sebuah acara itu gagal, batal, ya kan? Berapa banyak orang yang udah membuat sebuah acara, sudah yakin dia bakal datang, ya, qadarullah ternyata gagal. Seperti contoh musibah yang Ustadz kita, Ustadz Syafiq Salama kan, udah siap, udah semuanya, tapi qadarullah kan, dan itu semua ada hikmahnya. Kemudian juga ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya bukan nikmat Islam ya, kita dijadikan sebagai seorang muslim ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim ya, kita nggak bakal bisa bertemu di satu halaqah atau di satu majelis ini. Ya. Bahkan mungkin nggak bakalan kenal juga. Mungkin ketemu tapi bisa jadi nggak kenal, ya kan. Tapi agama Islam ini membuat kita bisa berkumpul di sini, ngobrol ya, bersharing-sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya, saling mengenal, saling ta'aruf seperti itu. Jadi nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat hidayah itu semua harus banyak-banyak disyukuri. Sebagian orang merasa bahwa yang perlu disyukuri itu adalah nikmat-nikmat. Tapi saya udah siap sih. Saya udah siap cadangannya satu lagi. Khawatirnya mati kemarin ya. Ternyata nggak di-save. Jadi berapa banyak orang yang menyangka bahwa nikmat yang perlu disyukuri itu adalah nikmat yang besar aja, ya kan? Kayak misalnya dia dapat uang 100 juta baru dia bersyukur gitu kan. Atau dia dapat mobil, atau dia dapat rezeki nomplok segala macem. Dan juga kebanyakan orang juga bersyukur ketika nikmat yang diberikan tuh adalah nikmat yang berupa misalnya harta atau uang atau perhiasan ya. Padahal nikmat yang perlu kita syukur itu banyak. Bapak kemarin lihat sebuah postingan seorang kakek-kakek pingsan tiba-tiba, ya, ini di Arab Saudi, pingsan. Setelah itu dibawa ke rumah sakit, dan setelah dibawa ke rumah sakit diberikan oksigen selama 24 jam kalau nggak salah ya. 24 jam setelah itu dibangunin.
Akhirnya dikasihlah sama dokternya kertas invoice buat pembayaran. Si kakek ini nangis gitu, dia nangis. Terus kata dokternya, udah nggak apa-apa, kalau nggak bisa bayar biar saya yang bayar gitu. Bukan, saya bisa bayar semuanya, kata si kakek ini. Saya bisa bayar semuanya gitu, cuman 600 SR kalau nggak salah sih 2,4 juta. Terus dia berpikir gini, ya saya dipakaikan oksigen selama 24 jam hanya bayar 2,4 juta. Sedangkan Allah memberikan saya oksigen dari kecil sampai umur 88 tahun. Nah, sekarang coba kita pikir, kita pernah nggak bersyukur tentang oksigen yang diberikan Allah SWT? Hal yang kecil gitu deh, yang setiap hari kita tuh butuh gitu kan. Bahkan kebanyakan dari kita lupa gitu kan. Kita cuma memandangnya sebuah yang gohir aja gitu, yang kelihatan. Oh, duit kan kelihatan kan. Oh, bersyukur alhamdulillah, itu pun paling pengucapan alhamdulillah aja. Padahal rasa syukur itu bukan pengucapan kata alhamdulillah aja, tapi juga dengan taat pada Allah SWT ya. Kemudian juga dengan mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW ya. Terus juga menjauhi segala maksiatnya, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Memang pembahasan kita nggak ini, tapi tetap insya Allah kita nanti bahas tentang muraqabatullah ya, ataupun selalu dalam pengawasan Allah SWT. Tapi sebagai prolog ya, sebagai pengingat buat diri yang banyak lupa ini juga, dan buat adik-adik dan buat ustadz di belakang juga. Maka itu kita selalu menjadikan diri kita ini sebagai seorang yang bersyukur. Karena dengan menjadikan kebiasaan syukur itu di kehidupan kita, makan apapun bakal terasa enak gitu. Nasi garam kalau kita bersyukur insya Allah enak beneran. Nasi kecap, nasi telur, bahkan cuman pakai garam doang ya. Seperti Rasulullah SAW ketika ditanya di rumahnya nggak ada apa-apa kecuali cuka, Rasulullah makan cuka ya. Kemudian Rasul bersabda bahwa senikmat-nikmatnya makanan ada cuka. Kalau kita di rumah mungkin cuka doang kita bisa ngamuk ya, kebanting cukanya ya. Langsung tantrum ya, kaki di gini makan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita diberikan Allah SWT arahan dengan menjadi orang yang bersyukur. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa syukur itu setengah agama, dan setengahnya lagi adalah sabar gitu ya. Menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang sabar itu bukan hal yang gampang. Misalnya gini, Pak, saya berdoa buat jadi orang yang sabar. Nanti dulu, kita berdoa, tapi ingat konsekuensinya. Berdoa menjadi orang yang sabar itu dan menjadi orang bersyukur itu berat banget coba. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dikatakan oleh Allah SWT di dalam di Al-Quran itu sebagai hamba yang sabar, hamba yang selalu bersyukur. Dari hal yang kecil, karena Nabi Nuh itu dari hal yang kecil itu selalu bersyukur seperti itu. Nah, kita udah belum mensyukuri segala nikmat yang ada? Kadang misalnya mungkin ustadz kalian menyiapkan makanan yang kecil, dalam hati kalian terbesit, ya gini lagi, itu udah nggak bersyukur. Itu masih jauh kita dari kata bersyukur sebagai orang bersyukur. Makanya kalau misalnya kita meminta kepada Allah SWT untuk menjadikan orang yang bersyukur dan bersyukur dan bersabar, itu siap-siap konsekuensinya. Ini pengalaman yang Bapak rasakan. Suatu ketika, waktu itu masih SMA lah ya, tapi akhirnya setelah tahu agama, pengen menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Ya, bersyukur dan bersabar. Ini karena ada shin sama sta, jadi susah banget karena bersyukur dan bersabar itu balik-balik ya. Minta terus sama Allah, jadi orang yang sabar ya Allah, jadikan orang yang sabar, saya jadikanlah hamba yang sabar gitu terus. Ternyata ya kayaknya belum dikabulin gitu perasaan ya. Terus juga merasakan kok kayaknya apakah ini akibat dari maksiat atau apa, kok ujian banyak banget gitu kan, baik dari keluarga, baik dari diri sendiri, baik di kerjaan, semuanya kok capek banget, kayaknya banyak banget ujian gitu, entar diomelin, entar apa. Kemudian beberapa hari yang lalu, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, akhirnya Bapak merenung. Oh, banyak banget ujian nih. Ternyata bukan banyak ujian, doa yang Bapak minta setiap hari menjadi orang sabar, itu udah dikabulin gitu. Nah, soalnya implementasi ataupun hasil daripada doa yang dikabulin itu kan kita minta orang sabar kan, otomatis apa yang dikasih mau? Ujian. Pantesan aja ke ujian banyak, ternyata doa yang kita minta kan untuk dijadikan orang sabar itu udah terkabul. Cuma kita nggak sadar aja. Ujian ternyata itu dia. Ya salah satu contoh dari terkabulnya doa kita minta sabar ya itu ujiannya banyak. Dimana mungkin misalnya, oke, kamu nggak sabar, tiba-tiba dikasih sama Allah SWT dikasih rezeki 100 juta, nyambung nggak? Misalnya kita minta duit, dikasih 100 juta, nyambung nggak?
Kita ya Allah berikan rezeki 100 juta, tiba-tiba datang orang ini negatif 100 juta. Nyambung nggak? Nyambung kan? Tapi kalau misalnya kita minta, ya Allah jadikan hamba orang sabar, tiba-tiba ujian, nyambung nggak? Ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum berani untuk dapat ujian banyak ya, maka jangan minta jadi sebagai orang yang sabar. Bukan menasihat untuk jadi orang, bukan. Tapi mintalah jadi orang yang sabar banget ya. Biar nanti mungkin ujiannya banyak, tapi kalian bisa lebih kuat lagi. Baik anak-anak sekalian, itu salah satu yang ingin Bapak sampaikan sebelum sampai sini dipikirin itu apa yang sampaikan aja. Kemudian kita masuk ke pembahasan ya. Insya Allah kita akan bahas tentang pengawasan selalu diawasi Allah SWT. Sekarang itu anak-anak zamannya fitnah yang luar biasa ya. Dahulu kala para salaf, ulama-ulama dahulu atau orang-orang dahulu itu ketika misalnya merasa ada cobaan di jalanan, misalnya ada orang perempuan nggak pakai hijab atau apa, mereka tinggal kabur ke kamar ya, termasuk ke rumah, udah selesai ujian apa namanya pengawasan Allah SWT mungkin udah sampai situ ya, ternyata Allah ngawas gitu maksudnya, udah karena kan di rumah nggak ada siapa kan gitu. Tapi ternyata apa zaman sekarang bahkan ya fitnah itu bisa masuk ke rumah-rumah kita dengan lewat apa? Lewat HP ya. Berapa banyak orang yang masuk ke kamarnya bukan untuk menjauhi maksiat di luar, tapi malah bermaksiat kan? Makanya kan kalau misalnya zaman dulu dikasih tahu kalau misalnya kalian ingin menjauhi maksiat, maka udah masuk ke rumah aja. Tapi kalau zaman sekarang cari keramaian agar tidak bermaksiat. Karena apa? Karena di HP itu kita bisa ngelihat apa aja yang kita mau, ya. Mungkin dari nenek-nenek nggak pakai kerudung sampai anak kecil yang pakai kerudung bisa kita lihat gitu, bisa kita akses, ya kan? Nah, lebih baik ya. Maka dari itu rasa selalu diawasi Allah SWT itu penting banget dalam kehidupan kita, ya. Karena gini, ketika orang tidak merasa diawasi, maka dia akan melakukan apapun yang dia mau. Gitu. Makanya para sahabat juga berkata, jadikanlah pandangan Allah itu pandangan yang paling tinggi, bukan pandangan yang paling rendah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia ya itu ketika di depan manusia mereka tuh nggak mau bermaksiat, ya kan? Mereka malu bermaksiat, mereka takut gitu. Semua yang dilihat sama dia ketika depan teman-temannya di HP-nya ceramah, ya kan, kata-kata motivasi Islami gitu segala macam. Tapi ketika di pandangan manusia itu ya, ketika di pandangan manusia itu dia bagus. Ya. Tapi ketika di belakang, ketika di kamar yang dia lihat sesuatu hal yang haram ya, yang bahaya buat dia sendiri ya, buat jiwanya juga, buat di akhirat nanti juga, ya. Dia ngelihat hal-hal, makanya itu berarti dia menjadikan pandangan Allah itu pandangan paling hina timbang pandangan manusia, karena dia bermaksiat di kesendirian, sedangkan di keramaian dia menjadi orang yang alim. Itu bahaya. Kemudian juga bagaimana cara kita agar bisa menjadikan pandangan Allah SWT selalu hadir di hati kita, itu dia. Kita perbanyak ibadah, ya. Kemudian juga selalu merenungi ayat-ayat Allah, misalnya innallaha kana 'alaikum raqiba, ya. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian. Pokoknya kita merenungi ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan pengawasan Allah SWT. Sebenarnya seperti di surat Al-Mujadilah, ya. Di ayat lupa lagi ini lagi. Yang Allah sebentar lupa. Gini nih kalau nggak siap ya. Karena kebanyakan di kerjaan kita jadi nggak sempat buat materi atau apa, tapi insya Allah siap. Kita udah siap. Allah SWT berfirman di surat Al-Mujadilah mana ya? Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsaru illa huwa ma'ahum aina makan. Aktsaru illa huwa ma'ahum aina makanu. Kalian pernah enggak sih tahu kalau Allah SWT itu mengetahui langit dan bumi segala isinya? Tidaklah seorang ya bertiga kecuali Allah menjadi keempatnya. Kemudian tidaklah seorang berlima kecuali Allah yang menjadi keenamnya, baik itu lebih sedikit ataupun lebih banyak. Nah, kalau kita merasa kita sedang berdua, kemudian kita merasa kalau kita sedang berdua, kemudian kita merasa Allah SWT selalu mengawasi kita, maka kita nggak akan ngomong dalam hati. Karena apa? Karena suara hati kita itu selalu Allah pun dengar gitu. Misalnya kita lagi ngobrol, terus kita seakan-akan
apa namanya, mempercayai apa yang diomongin gitu kan. Oh, iya. Dia cerita, oh iya. Tapi dalam hati kita, apaan sih, kita nggak jelas banget gitu kan. Apaan sih nih, omongan ngomong kosong semua gitu. Itu Allah tahu. Tapi kalau seorang yang tahu udah diawasi Allah SWT, pasti dia nggak bangkit gitu. Dia stop di hatinya itu nggak bakal ngomong apa. Dia memperhatikan, menghargai ya. Belum lama ini ada seorang ya, teman. Terus dia cerita kalau dia itu udah ketemu sama si Abdul Qadir Jailani gitu ya. Pokoknya temannya sufi banget lah. Gitu ya. Bahkan dia itu adalah pengganti si Abdul Qadir Jailani di Bekasi Utara. Terus dia juga udah pernah ketemu Nabi Khidir, udah ketemu bahkan anaknya sebelum lahir itu udah datang ke rumahnya. Pokoknya ya kita sebagai seorang yang tahu itu sebuah kebohongan yang kebatilan kan, ya mana ada gitu kan, Rasulullah SAW yang nggak tahu gitu kan, kecuali lewat mimpi, nggak langsung lihat gitu. Ketika sebelum menikahi Aisyah radhiyallahu anha kan, Rasulullah itu mimpi 3 kali, itu pun mimpi Nabi itu wahyu kan. Nah kalau ini kan nggak, dia bilang katanya sebelum anak saya lahir yang kedua, nah dia datang duluan, tapi bentuknya perempuan, saya udah khawatir banget jangan ya anak saya lekong nih jadinya, tapi ternyata pas di USG jadi cowok. Kan kita coba kalau denger kayak gitu kira-kira gimana? Kita langsung, wah panen teh gitu kan. Minimal dalam hati, alah gitu kan. Tapi sih berusaha berusaha, ya Allah jangan sampai ngomong apapun dalam hati. Udah dengerin senyum. Ya. Sampai 2 jam cerita semua, deh cerita naik naga lah apa semua. Coba bayangin aja. Ketika kalian lagi duduk terus teman kalian, saya naik terus dia lebih tua, dia lebih punya kedudukan di masyarakat, ya kan? Juga jarang ketemu ngobrol, terus tiba-tiba cerita saya naik naga. Kira-kira kita bakal ngebantah nggak? Enggak kan? Kecuali kayak misalnya setiap hari kalian ngobrol. Tahu nggak? Saya waktu kecil naik naga, mana mungkin masih gitu kan? Langsung nggak percaya saya, mana mungkin pasti kan? Naga Indosiar, itu harus jelas, ya kan? Green screen, ya kan? Kalian naikin kayu, diedit jadi naga. Wah ceritanya banyak segala macam. Dulu saya dalam hati istighfar ya Allah. Benar-benar kita juga memohon kepada Allah agar nggak masuk pemahaman yang aneh itu ke situ. Gitu. Nah di situ baik yang berbicara ataupun yang dengerin itu sama-sama dalam pengawasan Allah Taala. Makanya ketika misalnya kita merasa diawasi, kita nggak bakal ngomong saya naik naga, saya udah pernah, bahkan ngeliat dia ngomong gini, saya udah ngeliat neraka dan surga dan kematian dan alam kubur ya bang. Saya seandainya saya nggak sayang sama istri sama anak, saya bakal mati aja, saya pengen mati aja. Kenapa mas? Ya, saya nanya, bapak nanya kan, kenapa mas? Karena saya udah ngeliat neraka dan surga. Coba Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun dalam satu ayat pun nggak pernah ya ngomong, ataupun dalam sebuah asar sama bapak pun nggak pernah ngomong bahwa Nabi Nuh alaihissalam tuh udah melihat surga dan neraka. Kecuali Rasulullah kan, Rasulullah jelas, kan. Dan itu semua akan ditanya Allah SWT di akhirat nanti. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita lafazkan dari lidah kita nih, yang kita katakan itu ada apa namanya? Ada yang ngatid ya, yaitu raqib dan atid. Bahkan ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan bahwa Allah tuh lebih dekat daripada urat nadi urat leher kita gitu. Jadi apa yang kita ucapkan terbesit dari hati ya. Melihat sekilas dengan niat yang benar-benar misalnya ada orang lewat gitu kita ngeliat wah gitu ya. Teman-teman nggak sadar kan? Kayak waduh. Itu nenek-nenek bahaya banget misalnya gitu ya. Ya. Kita makanya nenek-nenek jangan orang muda ya, itu pasti kalau anak mudi mah pasti ya kan. Wah nenek-nenek gitu. Nah, Allah tuh tahu ya alamu khainatal ayun ya, wa ma tukhfi sudur. Allah tuh tahu apa mata-mata pengkhianat dan apa yang terbesit di hati gitu. Makanya kalau misalnya kita terus jadikan pengawasan Allah di dalam hati kita, insya Allah kita nggak akan ngelakuin hal kayak gitu. Ketika ada yang lewat ataupun misalnya di HP ternyata pas nge-scroll muncul gitu kan. Ya jangan astagfirullahaladzim, jangan begini juga ya, kacau ya. Langsung di skip atau di scroll, langsung digulirin ke tempat lain gitu kan. Kita ini Allah tahu dia bakal ngerasa risih gitu. Dan itu biasanya di awal-awal kalian ketika mulai belajar ilmu agama. Kalau kayak udah usap-usap di belakang udah mulai berat kadang-kadang ya, udah mulai terkikis ya kekuatan azamnya. Dulu pun bapak ngerasa kayak gitu ketika di awal-awal belajar. Nonton OVJ di rumah
ya di rumah karena tahu kebanyakan ketawa itu membuat hati keras. Tahu VJ Over Van Java itu yang ada artis-artis yang ngelawak-ngelawaknya. Kebanyakan ketawa akan membuat hati keras. Gitu. Itu nggak ketawa sama sekali. Karena awal-awal baru mengenal agama benar-benar sampai ayah tuh nanya kenapa tuh nggak ketawa gitu kan? Nggak ayah, kebanyakan ketawa itu membuat hati keras. Di awal-awal gitu. Nanti kalian bakal merasa ketika udah terbiasa lewat, makanya jadi dibiasakan suatu itu. Makanya contohnya kayak orang naik pohon kelapa cepet set turun naik cepet banget. Dia bisa karena terbiasa. Begitu juga pandangan, hati, mulut. Ya ketika dia berbiasa, kamu nggak ngafal. Aduh capek nih, padahal nggak capek. Misalnya capeknya biasa, bilang capek banget, itu juga nggak boleh. Ya, karena capek biasa. Oh sakit badan saya sakit semua. Padahal cuma sini doang. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh bilang gitu. Misalnya badan pegal-pegal, badan pegal semua padahal di sini doang. Jangan bilang pegal semua. Itu termasuk salah satu kebohongan juga. Ya. Kaki sakit, kasih tahu yang sakitnya di mana, jempolnya, di mana jempol saya sakit, ya itu jelas. Gitu ya. Gitu. Makanya nanti ketika misalnya kalian udah mulai banyak rasa kayak udah terbiasa hal biasa itu tujuan kalian. Apakah kalian bakal merasa seperti orang yang benar-benar diawasi Allah atau enggak? Kalau orang udah terbiasa, misalnya gini, bapak contohnya, tadinya dengar musik itu, ya, benar-benar anti, pokoknya, wah astagfirullah. Tapi ketika lewat karena udah sering nih, kita nggak muhasabah gitu, kan di Instagram kadang-kadang suka muncul gitu kan, musik kita nggak sadar gitu, musiknya jalan terus. Akhirnya kita udah terbiasa seperti itu. Yang tadinya benar-benar wah sama musik langsung buru-buru istighfar, langsung buru-buru tutup kuping, langsung buru-buru menghindar ya. Tapi karena dibiasakan hati itu mulai ngerasa dia nggak risih. Nah itu iman udah mulai turun. Nah pengawasan terhadap Allah pun rasanya kayak ngerasa udah turun. Tapi ketika di awal-awal kalian udah tahu wah ini bahaya, ini tuh nggak boleh, Allah tuh ngarang, Allah tuh ngeliat, Allah tuh tahu. Itu ke bakal wah astagfirullahaladzim, skip, wah langsung kecilin. Misalnya kalian ke masjid tiba-tiba ada acara gitu, ada musik, ada yang nung. Kalian biasa aja, nah itu berarti kalian belum filter di hati kalian dari musik gitu ya. Nah itu bisa gitu. Makanya jangan sampai hal-hal yang buruk itu terbiasa di kehidupan kita, sehingga itu menjadi hal yang biasa, yang bisa jadi itu lewat terus tanpa kalian ngerasakan kerisihan seperti itu. Nah misalnya gini, contohnya misalnya kalian lagi suka keluar ke masjid kan, terus ngeliat anak-anak masih remaja lah gitu kan. Nah coba kalian ketika misalnya gitu, walaupun dia berkerudung, itu kalian tundukkan pandangan juga. Yang mentang wah berkerudung, liatin dia bisa aja. Kalau nggak orangnya kabur lari ketakutan ya kan, mau diculik sama kalian. Kalau misalnya ya orang risih ya kan. Makanya itu ketika misalnya itu pun kalian tundukkan pandangan walaupun dia pakai kerudung gitu. Karena hal yang biasa, ntar ya kerudung nggak apa-apa lah, dia kan pakai kerudung. Akhirnya ntar ngeliat orang yang rambutnya kelihatan, nggak apa-apa lah, anak perempuan ya bukan laki-laki. Akhirnya lepas kerudungnya, nggak apa-apa lah, akhirnya semua ya kan, balas gini nggak apa-apa lah gitu. Itu bahaya. Terus jadikan diri kalian tuh sebagai seorang yang merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di dalam gerik-gerik bahkan kalian ngumpet di lubang semut pun kemudian kalian berpikir di kepala kalian, di hati kalian terbesit juga itu Allah tahu anak-anak ya. Dia jangan pernah ngerasa kayak begini, udahlah nggak apa-apa, di kamar ini nggak siapa megang HP udah pakai headset ya kalau udah kayak begitu kalian langsung buru-buru buang HP kalian, taruh HP kalian, cari keramaian yang dimana itu nggak ngomongin keburukan, langsung nimbrung di situ ya. Kalau seperti itu jadi kejadiannya seperti itu bahaya banget ya. Jangan sampai kalian membiasakan diri kalian. Kalau bisa untuk menahan diri sih nggak apa-apa, alhamdulillah. Misalnya kayak gini, astagfirullah. Terus kalau di rumah ya, di sini kan kalian nggak megang HP kan. Kalau satu-satu insya Allah ya, jaga Allah SWT ya, insya Allah. Seperti itu. Contohnya juga kalian ketika misalnya lagi main game di rumah kan, kemudian kalian harus sadar juga bahwa pengawasannya itu bukan hanya dilihat aja, tapi Allah juga maha mendengar, samiun alim ya. Allah itu khobir, tahu kalian khobir? Khobir itu tahu, tapi tahunya tuh teliti banget, saking teliti banget gitu. Telitinya tuh yang maha teliti gimana sih? Jadi misalnya kayak kalian ngomong kata yang baru gitu, misalnya kayak sekarang kan hewan disebut anjing itu kan banyak tuh serapan barunya tuh, ya anjir lah segala macam. Allah tuh tahu
segala macam ya. Allah maha mendengar seperti itu. Ketika kalian main, ya udah filter mulut kalian, main secukupnya, ya kan. Kalau kalah, alhamdulillah ya. Kalau kalian sering lakukan seperti itu, misalnya ketika kalian kalah terus kalian beristighfar atau apa gitu ya. Ini kita ngomong di audiensnya anak-anak ya, jadi wajar lah ya. Jadi masa anak-anak masih main game gitu. Nggak mungkin monoton banget ya. Karena kayak gini, Bapak kan ngajar di SD, jadi tahu lah gitu beberapa sifat anak-anak. Itu agak sulit untuk melepaskan anak-anak itu dari gitu hal-hal yang kayak zaman sekarang lah, game gitu kan. Bahkan gini, kadang-kadang ada wali murid yang ngeluh, Pak Al, ini gimana ya, anak saya tuh susah banget ya lepas HP-nya, tapi saya nggak kasih HP, dia ketika ngobrol sama temennya cengok aja deh. Temennya ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin skin lah, Mobile Legends, sama dia cengok, diem aja. Saya kesian banget ngeliatinnya. Ya begitu, kalian nggak bisa lepas dari zaman. Ya kalau kalian misalnya ngumpul pulang, ngomonginnya semuanya, kalian, ya udah. Kalau misalnya gitu, kalian pergi aja, cari majelis yang lebih baik. Nah, kemudian anak-anak, kalau seandainya kalian terbiasa seperti itu, insya Allah yang keluar dari mulut kalian tuh ketika misalnya kalian bermain game atau apa, itu insya Allah akan hal yang baik. Bahwa punya teman berapa di Bogor, waktu itu kita sering main Mobile Legends waktu masih kuliah. Itu tuh kalau misalnya kalah, ya Allah, ya Karim, astagfirullah, la ilaha illallah, jadi kayak beneran demi Allah gitu. Ya Allah, hari ini sedekah. Beneran, sampai rasanya tuh kayak ini sebenarnya lagi zikir bersama lah, main game sih gitu. Karena apa? Karena masa lalu merasa diawasi. Bahkan ketika nonton film kartun ya, yang gambarnya tiba-tiba anime gitu, ya, tiba-tiba muncul gitu langsung diganti. Terus nonton, sebenarnya sih yang bagusnya sih nggak usah nonton lah ya, maksudnya ada hal yang baik ketika kita merasa Allah selalu mengawasi kita gitu. Bukan berarti ini bapak ngomongin nyaranin kalian pulang nonton ya, enggak ya, jangan sampai salah paham ya. Atau nonton itu benar baik enggak. Bukan gitu. Maksudnya kita kan nggak bisa terlepas dari hal-hal seperti itu yang sudah biasa dilakukan di masyarakat gitu ya. Seperti itu. Ini kan kita pandangannya dari pandangan segi kalian, kemudian juga dari yang bawa pahami dari sekolah gitu ya, ngelihat anak-anak gimana. Nah sekarang coba kita saling ngobrol ya. Coba berikan satu contoh yang membuat yang biasa kamu rasakan itu berat banget, misalnya kayak menurunkan pandangan atau apa gitu. Tapi itu termasuk dosa kalau dilakukan. Bisa nggak? Contohnya, satu contoh aja. Nggak apa berarti ya. Contohnya apa? Ayo. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Satu contoh aja, misalnya apa gitu. Ayo hal-hal yang biasa. Iya, lirikan matamu. Ayo apa? Masih ngerekam kan? Tadi serak. Oh enggak. Bisa mendem gitu suaranya. Ayo apa? Contohnya. Contohnya misalnya pakai sendal teman kalian, ya gosok ya. Oh udah, nggak apa-apa sebentar aja ini, terus pakai sendal. Kalau seandainya dia merasa Allah pengawasan Allah selalu ada, dia yakin bahwa kematian itu bisa datang kapan aja, ya, itu nggak bakalan dilakuin anak-anak ya. Kita coba ngobrolin tentang keseharian aja biasa ya. Sendal ya kan, nah, itu pasti ada nggak teman kalian pakai sendal kalian? Di sini ada kan? Ada kan? Ya pasti ada. Apaan sih sebentar doang gitu kan? Malah dia yang galak ya. Nah, itu juga jangan gitu anak-anak. Sendal teman kita itu bukan hak kita. Kita boleh pakai setelah kita diizinkan ya. Walaupun cuma sesaat. Kalau seandainya kamu pakai tiba-tiba kamu meninggal atau tiba-tiba ketika kita meninggal, ayo apa yang kita akan katakan di depan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Padahal kita udah sadar Allah melihat, Allah tahu, Allah mendengar semuanya. Ya. Pokoknya hal-hal yang kecil jangan pernah dianggap kecil. Kalau itu hubungannya sama Allah, sama manusia, muamalah ya. Jangan pernah dianggap kecil. Karena dari hal kecil itulah terjadi hal yang besar. Bahkan nanti ketika kalian nikah, besar nanti,
masalah yang masalah rumah tangga yang muncul itu bukan masalah besar anak-anak. Bukan tiba-tiba rumah ketiban meteor, mobil meledak, enggak. Masalahnya kecil. Kenapa kamu naruh anduk di atas kasur? Beneran. Hal-hal yang sepele. Kenapa kamu naruh plastik permen di situ? Akhirnya berantem gitu. Kenapa kamu gitu. Beneran. Hal-hal yang sepele, hal yang kecil. Tanya deh semua orang yang udah nikah deh. Kecuali yang belakang dua. Tanya siapa. Ataupun kalian mungkin lihat di rumah gitu. Itu kenapa sih pintu nggak ditutup aja sih? Enggak, males sih lah. Ya bahkan nggak usah di pernikahan ini di sebuah kehidupan pernikahan gitu. Di hidup kalian aja lah, hal-hal yang terkecil kan. Misalnya kayak ya dasar, bisa dikatain rambut landak, itu kan hal sepele sebenarnya. Apa-apa? Maksudnya apa mau jadi panjang? Makanya jangan pernah kata sebuah syair yang mengatakan sebenarnya. Innal jibala minal haso, sungguhnya gunung itu daripada kerikil. Jadi gunung itu menjadi besar itu dari kerikil. Kalau kata pepatah gimana? Gimana? Hemat pangkal. Gimana sih? Sedikit lama-lama menjadi bukit. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Coba aja kalian ngumpulin batu kecil. Apakah kalian lihat tumpukan pasir itu segitu banyaknya karena emang segitu apa dari kecil-kecil ya, makanya hal yang kecil pun ketika kita merasakan pengawasan dari Allah SWT, maka kita akan menjauhi hal itu ya, baik itu minjem sendal temennya, baik atau ngambil makanan temennya ya, apalagi mengambil hak ya, itu bahaya banget ya, ataupun misalnya minjem anduk temennya ya. Itu apalagi minjem anduk bahaya ya, jangan sampai kamu bawa anduk masing-masing kan, nah itu jangan, karena kita kan nggak tahu ya, misalnya teman kita kan kalian kan nggak buka aurat di kamar kan, lihat nih, wow ya kan, enggak kan, enggak lah ya, tiba-tiba ternyata karena kan kalian belakang ternyata kurap, kudis, pano, akhirnya pinjam anduk temennya, kalian ketularan ya. Dulu pernah waktu di pondok ya, bapak di Bogor, karena anduknya bareng-bareng ya, akhirnya kena gatal selangkangan berjamaah. Beneran itu gatal banget. Jadi semua tuh kena selangkangannya gatal. Tahu kan yang di sini tuh? Wah itu nolak beneran. Sampai malam itu kita biasanya ngadain konser gitar bersama. Yang sana bass, yang sana gitar ya kan. Yang sana drum, gatal semua ada. Sampai akhirnya udah nyoba semuanya. Belerang lah semuanya, nggak berhasil, akhirnya pulang. Salah satu itunya pulang karena kebiasaan pakai barang-barang temen-temen ya, pulang sembuh, balik lagi gatal lagi gitu. Nah makanya tuh hal yang kecil ya seperti itu, misalnya kayak buang sampah sembarangan, kecil juga apapun itu ya, menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya itu juga sama ya. Kalau kita merasa diawasi oleh semua tadi, kita nggak akan ngelakuin hal itu. Makanya poin daripada apa yang Bapak sampaikan hari ini itu bukan sebuah teori aja, tapi pengamalan juga. Coba kalian rasakan di hati kalian ya, setiap kali kalian melakukan sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, coba tanamkan di diri kalian tuh bahwa Allah tuh melihat kalian gitu ya, melihat kalian, mengetahui apa yang kalian lakukan seperti itu, sehingga nanti ketika misalnya kalian belajar, kalian menghafal, itu niat kalian insya Allah bakal lurus. Kenapa? Karena kalian bakal tahu, oh iya, saya niat dari rumah itu kepengen dibilang alim, tapi Allah kan maha tahu hati saya, gitu kan. Saya akhirnya saya bakal rubah niat saya menjadi lurus seperti itu, ya. Karena dari hal-hal mendasar. Ketika kita merasa diawasi Allah SWT, oh iya, saya belajar kesini kan untuk misalnya menghafal Quran, tapi saya malah tidur-tiduran. Allah melihat saya udah berjanji sama orang tua saya, Allah tahu janji saya sama orang tua saya, akhirnya bangun menghafal Quran gitu. Makanya tanamkan. Kalau seandainya Bapak nyampein banyak dalil pun ya kan, banyak dalil juga, dalilnya sangat banyak ya, ayat Al-Quran, ayat hadis, tapi di hati kalian tuh nggak ada rasa, ya ini mah kan cuman Pak Latif kan datang dari Bekasi cuman buat ngisi kajian doang, ya udah itu nggak bakal ya datang berangkat 3 jam lebih dari Bekasi ke sini, jadi sia-sia kalau misalnya apa yang Bapak sampaikan kalian nggak amalkan sebenarnya. Ini pengamalan, ini kan pengamalannya hati kan, pengamalan hati. Bapak nggak minta kalian tuh harus nyangkul dulu baru merasa diawasi Allah SWT, enggak kan?
Mungkin dari sekarang coba kalian merasa diri kalian diawasi Allah SWT. Udah selesai. Ya, merasa diri kalian selalu Allah lihat, Allah perhatikan gitu ya. Makanya gini, ada gambar tuh CCTV tapi tulisannya Allah ya. Gambar CCTV itu tulisannya coba kalian bayangin ya, ada CCTV dan itulah penglihatan Allah SWT. Mau kita dimanapun Allah ngelihat kita. Mau dimanapun kita mau apapun kita lakukan Allah melihat kita. Apa yang kita ucapkan Allah dengar gitu. Makanya alhamdulillahnya ketika kalian ngelakuin itu insya Allah kalian bakal terjauh dari hal-hal yang buruk. Makanya itu juga harus dibarengin sama ya perbanyak istighfar, perbanyak ketaatan kepada Allah SWT, karena merasa diawasi pun juga sama kayak istilahnya jam itu berjalan karena ada baterainya kan. Nah, merasa pengawasan itu ada itu ketika kita juga belajar terus ya, belajar menuntut ilmu gitu kan. Karena kalau misalnya kita melawan suatu tanpa ilmu itu bakal susah. Sekarang kalian misalnya gini, kan di sini ada isinya nggak? Tadi tahu gitu bawa ya sendiri. Oh dan kan gini. Karena kalian pernah dengar hadis Arba'in nomor 2 tentang Umar bin Khattab duduk terus didatangi malaikat Jibril, tahu? Ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin ittala alaina rajulun syadidul bayadi siyab, ya kan? Ketika Rasulullah lagi duduk sama para sahabat, tiba-tiba datang seorang yang dia tuh jauh, bahkan jauh itu datang. Terus rambutnya tuh hitam banget, hitam hitam bersih banget, nggak kotor sama sekali. Terus bajunya putih nggak ada kotor juga sama sekali. Tapi layuru alaihi asar sama, nggak kelihatan kayak orang safar. Tapi dia tuh nggak dikenalin. Wala ya'rifu minna ahad. Gitu. Kita juga nggak tahu sama sekali siapa ini gitu. Harusnya kan kalau orang nggak dikenal, pasti kalau dari jauh rambutnya kucel-kucel kan, apalagi padang pasir kan. Bajunya ada bekas pasir tanah gitu kan. Tapi lo nggak bersih. Rambutnya lurus rapi, kemudian bajunya putih, gak ada ininya, terus gak kelihatan kayak orang lagi safar gitu ya. Kemudian tiba-tiba duduk di depan Rasulullah dan ditempelkan fakhidaihi, apa sih ini dengkulnya ya. Tiba-tiba langsung nanya ya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Pertama kan dia nanya kan tentang iman kan. Oke, jangan ke iman dulu, kita langsung ke ihsan dulu ya. Ihsan. Nah, ini kan pertanyaan ketiga. Tapi pertanyaan pertamanya itu, ini ketiga. Pertanyaan pertamanya itu adalah al-iman ya. Iman. Pertama nanya iman kan? Iman itu apa aja? Kan terus salah jawaban aslinya ada iman. Al-imanu antu'minu billah. Pertama beriman kepada Allah kan. Kedua beriman kepada gimana? Apa? Malaikat. Kemudian ketiga beriman kepada iya, kitab ya. Kemudian yang keempat beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Al-Anbiya ya. Anbiya wa Rasul ya. Kemudian yang kelima beriman kepada apa? Yaumul akhir anak-anak ya. Yaumul akhir. Dan yang keenam beriman kepada takdir baik dan takdir buruk ini. Di sini kan ketika Rasulullah ditanya al-imanu antu'mina billahi wal antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi ya. Terus tiba-tiba malaikat Jibril bilangnya apa? Sodaqta, kamu telah benar. Tiba-tiba seluruh sahabat bingung. Loh, ini orang nanya tapi kok jawabnya iya gitu. Maksudnya kayak tahu nggak sih Superman itu sempaknya di luar ya kan? Ini sempaknya di luar. Benar ya. Dia nanya dijawab kan. Kemudian setelah itu ini kedua. Yang pertama tuh adalah Islam ya. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 ya. Akhbirni anil Islam. Al-Islamu
anta syahada an la ilaha illallah. Pertama syahadat ya teman ya. Kemudian yang kedua adalah sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, oke, zakat. Kemudian yang keempat, saum ya. Saum dulu, baru haji ya. Nah, pertama itu dia ya sebelum dia merasakan ihsan itu, oke, langsung di sini dulu biar jelas. Ihsan itu artinya apa anak-anak? Al-ihsan, oke, anta abudallah, ka'annaka taro, udah lagi dia kan. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan itu namanya pengawasan Allah Taala ya kan. Anta udallaha ka'annaka taro, fa in lam takun taro fa innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau seandainya kamu nggak bisa melihatnya, maka Allah. Dan itu dalam keadaan apa? Bukan apa salat aja. Dalam keadaan ibadah. Itu dalam keadaan ibadah kalian harus merasa seakan-akan Allah melihat. Gimana dalam keadaan dalam hal yang lain ya kan? Nah, tapi sebelum mencapai ihsan kan pertama kan dia nanya. Malaikat Jibril kan alaihissalam itu nanya pertama tentang Islam dulu. Kemudian yang kedua tentang iman, baru ke ihsan. Berarti syarat untuk menjadi orang ihsan itu pertama dia harus orang Islam, kemudian dia harus orang yang beriman. Bahkan orang Islam itu belum tentu dia beriman ya. Bahkan di surah Al-Hujurat itu ya dikatakan jangan kalian mengatakan kalian itu sudah beriman ya. Tapi kalian itu baru masuk Islam ketika orang-orang Badui mengatakan mereka beriman. Mereka itu orang Islam gitu ya. Kata Allah lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian itu belum beriman tapi kalian tuh katakanlah kami telah masuk Islam. Nah, kalau kita udah bersyahadat, jadi pasti lah berlahir dari Islam. Sholat, zakat, saum. Kalau ini kan kalau punya duit banyak ya kan, ataupun punya rezeki ya, nggak usah duit banyak kalau Allah udah manggil insya Allah ya. Kemudian setelah itu kalian tuh harus beriman kepada Allah. Di surat Muhammad ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah mengawali kata-katanya dengan kata apa? Fa'lam. Fa'lam artinya berilmulah. Berarti kita harus sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus apa? Iya, sebelum memahami kalimat la ilaha illallah, kita harus berilmu dulu. Jadi semuanya ini ya, pengawasan terhadap Allah SWT itu harus didasari dengan ilmu. Makanya kita harus banyak belajar lagi biar apa? Biar kita tuh merasa semakin dekat kepada Allah SWT, semakin pengawasan Allah SWT semakin terasa di hati kita. Kita harus beriman kepada malaikatnya. Kita juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada kitabnya ada berapa? Yang Allah turunkan? 5 atau 7? Allah beri kita berapa? 5 atau 7? Jadi ya 5 atau 7? 4 apa aja? Orang kasih dalam batu jus. Iya betul. 4. Puncak jembatan. Itu sepahaman sampai mana kalian paham agama kalian? Ya, nanti masih belajar kalau ya. Berarti kalian masih hal dasar gini belum. Makanya kalian kalau misalnya di rumah saat kalian lagi pada ngomong atau lagi pada nganggur gitu, atau lagi istirahat, kalian tuh banyak-banyak tanya tentang iman ya. Allah menurunkan 4 kitab itu. Pertama adalah Zabur. Antara Injil sama Taurat, antara Zabur sama Taurat siapa duluan? Siapa duluan Ustaz? Ya. Hah? Zabur. Ustaz, siapa duluan? Zabur sama Taurat. Taurat. Kenapa? Iya, karena bisa. Setelah bisa baru Nabi Daud ya. Taurat dulu Ustaz. Ya nggak apa-apa ya anak-anak ya. Jadi jangan kalian merasa terbuli tapi kita bully. Sama-sama Ustaz ya. Sama-sama sih belajar semuanya.
Jadi anak-anak ketika juga harus mengetahui tentang nabi-nabinya dan rasulnya. Siapa itu nabi, siapa itu rasul. Rasul pertama siapa yo? Ya. Anak-anak. Rasul pertama siapa? Rasul pertama siapa? Rasul pertama itu Nabi Nuh, ya. Nah, bahkan anak-anak di sini Allah selalu kadang-kadang di hadis Rasulullah SAW itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kenapa sih kok Allah selalu sebut man kana pertama beriman kepada Allah kemudian kepada hari akhir? Kenapa? Man kana yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa anbiya wa rusulihi kemudian wal yawmil akhir. Kenapa langsung ke sini gitu? Itu kan kalian perlu pembahasannya panjang gitu. Dan ini juga mendukung kita untuk menjadi seorang ihsan. Makanya kalau orang yang ihsan itu dia udah berislam dan juga udah beriman sebenarnya, maka dia akan jadi orang yang ihsan. Ya. Makanya nggak asal serta-merta baru ikut baru diisi kajian seperti ini misalnya, terus tiba-tiba kalian pas bawa pulang kalian udah pro banget gitu pengawasan terus, enggak, kalian juga tetap harus belajar ya. Belajar terus sama bapak juga masih belajar. Kadang-kadang bahkan sambil masak gitu di rumah kan kadang-kadang kalau masak buat anak bapak, tapi kalau buat bapak istri gitu itu masak karena kan memang nggak tahu kenapa ini anak laki-laki satu ya, anak bapak itu maunya dimasakin sama bapaknya, nggak mau mamanya gitu ya. Jadi sambil masak, sambil bantu-bantu, sambil ngepel, sambil piring, sama nyetel kajian pakai headset ya, kadang di setel kenceng gitu biar istri dengar juga begitu. Karena semakin kita belajar kita bakal ngerasa ternyata kita tuh masih awam banget ya. Makanya jangan sampai ketika kalian pulang dari pondok, wah ente salah ente, jangan. Itu penyakit anak-anak santri ya. Baru balik langsung udah jadi alim gara-gara temennya misalnya salah. Jangan sampai kayak begitu ya. Hati-hati ya. Bahkan segala sesuatu yang kita sampaikan, bahkan kayak gini sebelum sampai ke sini tuh bapak tuh merenungin, ya Allah nih gimana ya ntar ditanya Allah SWT ataupun misalnya bapak nyampein kayak gini tapi bapak nggak merasa diawasi juga, itu konsekuensi ya. Kita nggak nyampein juga dosa karena kita udah tahu. Kita juga setelah nyampein bisa nggak selamat dari apa yang kita sampaikan gitu ya. Karena Allah berfirman di surat Sof ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah banget ya, murka banget kalau seandainya apa yang kamu katakan tapi kalian mengatakan tapi kalian tidak gimana sih kak, kabura maqtan indallahi an taqulu, kalian berkata tapi kalian nggak melakukan gitu. Misalnya kalian, wah ente nggak soal sunnah, ente juga sama nggak soal sunnah, itu nggak boleh ya. Bahkan di hadis Rasul disebutkan ya, nanti seseorang itu lupa lah ya, tapi kondisi pokoknya bahaya lah ya. Ketika itu dilihat sama temennya yang udah masuk surga dan temennya itu masuk neraka, padahal dia orang alim selalu ngingetin orang-orang untuk beribadah. Terus ditanya dia, kenapa engkau di neraka gitu kan? Terus dia bilang, ya saya mengingatkan kalian tapi saya nggak ngelakuin. Nah, itu bahaya. Kalau misalnya kalian belum bisa mengingatkan diri kalian ataupun mendorong diri kalian lebih baik, diri bapak, diri kita semua, jangan berusaha untuk menjadi orang yang nomor satu buat ngingetin. Kecuali kalian udah bakal bisa ngelakuin juga. Makanya jadi ustadz juga sama anak-anak berat, ngawasin kalian, ya, menjaga akhlak kalian biar kalian selalu menjadi anak yang baik, ya, anak yang soleh. Bukan yang soleha ya. Di sini ada anak soleha. Ya, susah jangan pinggir. Enak ustadz mah nyuruh-nyuruh doang. Enggak ya. Sama. Biar kata perintah-perintahnya juga kan sama. Capeknya juga sama. Mikirin kalian, makannya semuanya. Ya. Makanya nurut sama ustadz juga. Ya, nurut. Dibilang ini ya nurut. Kecuali kalian loncat kepala dulu dari atas, baru jangan nurut ya. Coba Ustadz mau lihat berdarah nggak? Jangan ya, gitu, jangan. Gitu. Nah makanya itu anak-anak selalulah belajar dimanapun kalian berada. Gitu. Kalau misalnya di sini ada itu music box bukan sih? Gelas atau musik box? Ya kan? Itu diisi mortal apa? Tuh, kalian duduk situ sambil dengerin ya. Kalau lagi ngapa-ngapain, kalau capek lagi dengerin, lagi baca Quran capek, mulut pegel ya udah kasih kuping kalian tugas buat mendengarkan apa yang di setel di situ ya. Ketika kuping kalian capek, kasih tugas ke diri kalian, misalnya mulut nih, ya udah sekarang giliran mulut buat baca Quran gitu ya. Jangan sampai nganggur ya, walaupun Ustadz yang ngomong ini masih banyak nganggurnya juga ya, tapi tetap ya apa yang
kita inginkan semua di sini kebaikan buat kalian semua gitu. Sampai manggil orang jauh-jauh ya dari planet Bekasi. Padahal ada planet Ban di situ. Ya. Itu bukan semata-mata buat ngisi waktu kalian, enggak, buat kalian tuh menjadi ya mudah-mudahan sih apa yang disampaikan jadi lebih baik gitu ya. Makanya renungi ya kata Umar bin Khattab al-yaum ya yaumul amal dan wagodan yaumul hisab bila amal ya. Hari ini tuh hari amal tapi nggak ada hisab ya. Tapi nanti di akhirat nanti itu hari hisab tapi nggak bisa beramal lagi. Menunggu dari sekarang masih kecil nabung yang banyak ya, membaca Quran. Terus kalau udah sibuk kayak ustaz kalian nih, udah sibuk udah susah, pengen ngafal Quran susah Ustaz ya, pengen ini susah mikirin kalian, pengen susah gitu ya. Dari sekarang ngomong banyak. Dan juga tanamkan di diri kalian bahwa pengawasan Allah SWT selalu ada setiap saat dimanapun kalian berada ya. Kayak Rexona ya, dimanapun di saat apapun selalu siap ya. Jadi bila Rexona ya, yang dimanapun kalian berada kalian selalu siap ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada Zat. Kapan selesai Zat? Habis ini ngapain kegiatannya? Jadi tiket. Oh pikir. Bersih-bersih. Tuh enak ya. Dari kecil kalian udah dididik buat bersih-bersih. Nanti kalau udah pulang ke rumah jangan jadi raja, tapi bantu ibu kalian pulang bersih-bersih. Jangan di sini kalian malah bersih-bersih pas di rumah nggak ada implementasinya, nggak bisa dikasih lihat kita sampai rumah ya udah piring habis makan ya udah taruh, jangan. Bahkan buat orang tua kalian tuh jadi kaget gitu. Ini dulu boro-boro piring gitu kan. Dia makan tumpah-tumpahannya nggak dilap, pulang ke rumah dicuciin ya. Sampai jalanan dipel sama kalian. Saking rajinnya. Ya, di rumah ngepel bersih. Bapak punya adik namanya Mukhlis. Kenal enggak sama Mukhlis? Hafid kenal ya? Iya. Mukhlis tuh waktu pulang dari pondok tuh rajinnya minta ampun, beneran sampai ibu tuh kaget banget. Masya Allah ngepel, nyuci piring, nyuci baju tetangga juga. Enggak. sampai ibu tuh di rumah tinggal udah santai aja gitu. Saking bangganya gitu. Ya begitu ya. Jadi pokoknya pulang jangan malah jadi raja ya. Makan Bu, aku kan di pesantren gini ya jangan ya. Di rumah kalau bisa kalian bantu orang tua kalian masak. Ya walaupun kalian masak air gosong gitu misalnya ya. Gak apa-apa bantu masak. Dulu pun gitu waktu bapak pulang dari pesantren bantu masak ibu. Dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang jadi bisa masak. Masak rendang, masak soto, masak ayam bawang, walaupun dalam bentuk mie ya. Mie Aceh, mie rendang. Enggak, belum bisa masak. Ngeliatin dari orang tua, oh begini, kemiri itu buat apa Bu? Ini buat begini, itu juga jadi sarana buat diri kalian tuh deket sama orang tua kalian. Berapa banyak zaman sekarang ya, anak malu sama orang tuanya. Kalian kalau pulang ke rumah, ini enggak cium pipi orang tua enggak? Cium tangan doang? Hah? Coba beraniin cium pipinya, cium keningnya. Walaupun kalian awalnya malu banget, saya malu banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa, coba dulu. Nah kalau ibu kalian jauh baru kalian jangan coba lagi. Ya. Tapi insya Allah itu bakal bener-bener rasanya tuh beda banget ya. Kan namanya bersaudara kan pasti beda-beda ya. Jadi di rumah itu yang kalau pulang ke rumah yang cium pipi kalian begitu cuma bapak doang. Hafid, Mukhlis tuh enggak gitu. Walaupun misalnya mau kerjaan ke rumah juga enggak. Rasa malu beda, setiap anak tuh beda. Enggak ada yang enggak berani. Coba kalian coba dulu ya. Pulang, cium tangan, cium pipi, karena tapi orang tua kalian jangan orang tua tetangga ya. Kalian nanti digebukin sama warga ya. Ngapain kamu ngapain di situ? Disuruh Pak Al nyium pipi kan pipi. Bukan dia, tapi ibu. Oh, bukan ibu tetangga ya. Gitu ya. Terus semangat belajarnya, terus muhasabah terus ya, jangan sampai kalian merasa udah cukup begini, jangan ya. Terus lihat dari kalian perkembangan di mana, sayang mana. Kalau perlu bikin statistik kalian berkembangnya berapa sehari berapa ayat. Kalau perlu tulis saya ngafal dari jam 17.03 sampai 17.30 pas 2 lembar. Besok kalau bisa 17.03 sampai 17.00 sampai 7.15 sudah 2 lembar. Ya begitu ditulis, dibuat apa namanya data-datanya. Kalau ada anak satu orang kayak gitu banget, itu ada yang kayak gitu juga ada. Sampai dia tuh melihat dirinya, oh ternyata potensi saya selama saya di sini tuh naik gitu. Yang tadinya ngafal mufradat 15 menit
sampai 3 mufrad, sekarang udah bisa sampai 10 mufradat. Gitu tuh, begitu. Jadi jangan merasa udah monoton aja disuruh gini, suruh gitu, bangun tidur gini. Nanti kalian merasa bakal bosan gitu. Buat hal yang baru gitu. Maksudnya bukan hal baru dalam ibadah, bukan, maksudnya hal baru yang buat bikin kalian semangat ya. Jangan tiba-tiba ya, kalian di kamar lo sendirian, kata Pak Al buat hal yang baru. Bukan gitu ya, Bro. Soalnya ada aja yang kadang-kadang salah tafsir, ada anak SD kemarin, mana PR kamu? Kan gini ya, Bapak ngomong gini kan, anak-anak jadikan sekolah itu seperti rumah, jadi nyaman gitu. Akhirnya besoknya, mana PR kamu? Ada satu anak, Bapak kemarin ngomong apa? Jadi kalian sekolah sebagai rumah kan? Saya itu nggak ngerjain karena saya menganggap sekolah itu rumah saya, Pak. Jadi saya ngerjain di sini, demi Allah ngomong itu. Kelas 2 SD. Karena saya udah menganggap sekolah sebagai rumah, jadi saya ngerjainnya di sini, Pak. Saya nggak ngerjain di rumah saya yang sono, katanya gitu. Ya Allah, bayangin anak kecil salah paham, salah tangkap apa yang Bapak bilang. Ya ada aja gitu kan. Jadi begitu, jangan sampai apa yang Bapak sampaikan salah juga. Kalau misalnya ada yang nggak paham, kalian bisa nanya ke kalian. Katanya, ini jam di sini udah jamin nggak? Lebih dari itu. Iya, udah 15 ya. Sepertinya penonton sudah melihat jam terus. Ya kalian juga masih beristirahat ya. Baik, anak-anak sekalian, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri ya. Sampai sini. Kita berdoa semoga Allah SWT selalu berikan taufik kepada kita semua, selalu memudahkan kita dalam belajar, selalu menjadikan hati kita selalu merasa diawasi Allah SWT. Kita sudah mengucapkan alhamdulillah dan doakan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.